Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Balongbendo. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, karena tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita tidak berjumpa, kita tidak belajar bersama di sekolah, di kelas. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari adanya peristiwa ini. Semoga kita semua selalu diberi kesabaran dalam menghadapi kondisi saat ini. Semoga bangsa kita Indonesia bisa menghadapi kondisi saat ini dengan baik. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan benar, gunakan masker jika batuk dan pilek, perbanyak untuk mengkonsumsi makanan sayur dan buah. Meskipun kalian sedang berada di rumah, Ibu harapkan kalian bisa tetap selalu belajar dengan baik. Dalam video ini Ibu ingin menyampaikan materi tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Kalian tentu pernah merasakan lapar dan haus, bukan? Pada saat lapar dan haus itu tubuh kita menjadi lemas dan tidak bertenaga. Lalu bagaimana agar tubuh kita menjadi segar dan bertenaga kembali? Tentu saja kalian harus makan dan minum. Kita dapat memperoleh makanan dan minuman dari berbagai sumber. Makanan dan minuman tersebut tentunya halal dan baik bagi tubuh kita. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kita harus waspada dengan godaan setan, sebab makanan dan minuman haram dapat membuat tubuh, jiwa, dan akal menjadi rusak. Kita menjadi malas beribadah dan inginnya berbuat maksiat. Maka bisa demikian? Itu semua karena bahan makanan tersebut menjadi sumber energi bagi tubuh. Jika sumber energinya baik, maka berakibat baik. Sebaliknya, jika sumber energinya buruk, maka juga berakibat buruk. Kalian tentu tahu bahwa setan senantiasa menggoda manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini yang pertama yaitu membaca ayat Al-Quran tentang makanan minuman yang halal dan bergizi. Di sini kalian akan belajar tentang bacaan hukum lam ro dan hukum mim sukun. Kemudian yang kedua, mengartikan tiap kata ayat Al-Quran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian yang ketiga, memahami kandungan Al-Quran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi, yaitu salah satunya di Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hukum bacaan tajwid yang akan kalian pelajari pada video kali ini yaitu hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Yang pertama bacaan lam dan yang kedua yaitu bacaan ro. Masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu lam tafkhim dan lam tarqiq. Kemudian bacaan ro tafkhim dan ro tarqiq. Lanjut halaman berikutnya yaitu hukum bacaan lam tafkhim, pengertian dan contohnya. Halaman berikutnya yaitu hukum bacaan lam tarqiq, pengertian dan juga contohnya. Halaman berikutnya yaitu hukum bacaan ro tafkhim atau dibaca tebal apabila ro berharokat fathah atau fathatain, kemudian ro berharokat tummah atau tummatain, kemudian ro sukun didahului huruf berharokat fathah, dan yang keempat ro sukun didahului huruf harokat tummah. Hukum bacaan ro berikutnya yaitu hukum bacaan ro tarqiq. Hukum bacaan ro berikutnya yaitu hukum bacaan ro tarqiq.
huruf dibaca tarqiq atau tipis apabila ro berharokat kasrah atau kasrotain, kemudian ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Nah, di halaman berikutnya yaitu ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan bacaan hukum bacaan tafkhim dan tarqiq, bacaan lam dan bacaan ro yang bisa kalian lihat secara utuh di halaman ini. Berikutnya yaitu hukum bacaan mim sukun. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga idhar syafawi. Ikhfa syafawi yaitu suatu lafaz yang mengandung bacaan ikhfa syafawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya yaitu inna rabbahum bihim faidahum. Yang kedua yaitu idgham mimi, suatu lafaz yang mengandung bacaan idgham mimi atau idgham misri apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya alaihim muqsadatun ala qulubihim ma kanu. Adapun cara membacanya adalah mim sukun dimasukkan atau digabungkan dengan mim di depannya dan berdengung. Yang ketiga yaitu idhar syafawi, suatu lafaz yang mengandung bacaan-bacaan idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah berikut. Contoh idhar syafawi, lahum ajrun alaihim hafidhina innahum yakiduna. Adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca jelas dan bibir tertutup. Demikian hukum bacaan tajwid yang bisa kalian pelajari pada materi hari ini. Kemudian berikutnya yaitu mufradat atau arti perkata Quran surat An-Nahl ayat 114. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa, rozaqakumu, yang telah dirizkikan kepada kalian oleh Allah, Allahu, oleh Allah, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, washkuru, dan bersyukurlah kalian, ni'mata, terhadap nikmat, Allahi, Allah, in, jika, kuntum, kalian adalah, iyahu, kepadanya, ta'buduna, kalian menyembah. Halaman berikutnya yaitu kandungan dari Quran surat An-Nahl ayat 114, yaitu perintah Allah untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan baik serta mensyukuri nikmat Allah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan dan minuman halal dari zatnya, proses pengolahannya, dalam cara memperolehnya juga harus halal. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup, yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian manfaat mengonsumsi makanan halal dan bergizi yaitu satu, membuat tubuh menjadi sehat dan aktivitas menjadi lancar, membawa keterangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, aktivitas yang dilakukan menjadi berkah, mendapat perlindungan dari Allah dan rezeki yang barokah, dan masih banyak manfaat mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi lainnya. Kemudian akibat mengkonsumsi makanan haram dan tidak bergizi seperti merusak tubuh, membuat jiwa terganggu, terhalangnya doa untuk dikabulkan oleh Allah, kemudian malas beribadah. Halaman berikutnya yaitu hadis tentang mengkonsumsi makanan halal, bisa kalian lihat pada halaman ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Setelah kalian mempelajari, membaca, mengartikan dan memahami kandungan ayat tentang makanan minuman halal dan bergizi ini, harapannya semoga kalian semakin mencintai Al-Quran, menjadi anak yang pandai mengendalikan diri, kemudian menjauhi sikap ceroboh dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pensil patah,
jangan disimpan dalam peti. Jika ada sepatah kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Ingat pesan Bu Alaina, jaga selalu kesehatan, jaga kebersihan, dan laksanakan tugas kalian untuk belajar di rumah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.